Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber, para viewer, para subscriber yang udah nyampe di channel Joyo The Explore Channel, selamat datang, selamat bergabung. Subscribe, karena di channel ini selalu aku sajikan konten-konten yang nggak cuma sekedar konten, tapi yang bermanfaat, berdasarkan dari pengalaman saya atau pengalaman teman saya yang sangat luar biasa. Kemudian saya bagikan ke kalian agar kalian mendapat manfaat. Kalau itu suatu pengalaman yang buruk, supaya kalian nggak mengalami buruknya. Jadi langsung kalian, ada ini lewat, aman, karena kalian sudah mendapatkan pengalaman yang saya sampaikan, gitu ya. Jadi kalian supaya dapat bagusnya saja. Oke, ini part 3, part akhir yang saya buat dalam mencari, berburu mobil impian, mobil bekas ya. Setelah yang pertama kalian simak 1, 2, 3, disimak semuanya sebelum kalian beli mobil ya. Kalian simak tentang permaklaran ya. Kemudian kalian simak kondisi visual yang part 2, kemudian yang part 3 ini kita lihat secara mendalam, detail ke mesin dan pengujian ringan cepat ya. Jadi pastikan semuanya oke. Dan insya Allah ya, semoga kalian dapat mobil impian yang oke untuk kalian pakai. Apa saja yang harus kita cermati? Kalau ini nggak dicermati, bisa jadi kalian akan harus mengeluarkan biaya yang besar lagi. Karena semua mobil itu dari part manapun itu bisa dibenerin gitu ya. Dari A sampai Z itu, asalkan ada spare partnya bisa dibetulkan ya. Tapi nanti kaitannya akan biaya lagi. Kalau spare partnya pas yang susah, entah besar entah kecil, ya harganya mahal ya. Walaupun nanti kalau ada spare partnya tinggal ambil, tempel plug, jadi oke, tapi ya tetap aja biaya. Dan itu nanti kaitannya dengan umur ya, umur pakai. Dan faktor bejo juga, ada faktor bejonya, karena yang namanya barang-barang elektronik atau kendaraan itu ada kualitas materialnya itu beda-beda. Ada yang pas kalian mungkin beli barang itu murah, tapi kok pas kebenaran bagus, dipakai enak, awet. Ada mahal, tapi ternyata kok pas dapat yang pas adonan dari kualitas barang itu pas nggak bagus, ya nggak awet juga ada ya. Oke, kita lanjutkan tips membeli mobil bekas impian ini, halaman ke-1, pengecekan mendalam. Apa saja yang pertama? Kalian begitu mau beli mobil, otomatis itu nggak usah diceritain lagi. Ini mesti ini starter ces jreng, nggak nunggu detik-detikan. Kalau bisa ces jreng, 1 detik itu nyala, cek jreng. Itu yang bagus. Jangan sampai greng. Jangan yang seperti itu. Walaupun semua itu bisa dibetulkan, tapi mosok kalian dari awal udah nyari yang seperti itu gitu, yang cesreng gitu ya. Kemudian mesin kering, tidak ada rembesan oli. Ini penting, ini simple. Bahkan bojomu yang kayak meteng ngerti mobil elek dari rembesan olinya, dilihat dari jauh gini udah ngerti. No, karena belepotan di mana-mana sambil nahan perutnya dipancal-pancal anakmu iki piye Bu? Orang belepotan oli dari jauh kelihatan. Oke ya. Jadi kalian teliti, cek di setiap dimanapun, di bagian mesin atau di bagian entah shockbreaker atau apapun, kok ada belepotan oli, berarti ada masalah. Walaupun belum tentu yang ada oli rembes, ada oli basah itu terus mobilnya sudah buruk, sudah nggak bisa jalan, kadang masih fit, masih oke. Tapi sudah secara bodoh
Kalau mobil kok kering bersih dengan yang ada olinya belepotan, entah seberapapun belepotannya, jelas lebih baik yang kering. Wis kata kuncinya gue ya, kering bersih. Kemudian bro, suara mesin halus, tidak berasap. Halus itu ya, halus itu semakin halus semakin nggak kedengaran ya semakin bagus. Halus itu kalian bahkan lagi berdiri ini dari belakang zeng 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 zeng, tahu-tahu menyenggol bokongmu udah deket itu. Nah itu berarti mobilnya halus, kalian sampai nggak denger gitu. Nah itu semakin halus tentunya semakin bagus ya, suara mesinnya halus. Terus digas itu entah kondisi idle atau digas itu tidak berasap, karena udah kalau ini nek bensin loh ya, saya ngomong bensin. Nek solar beda lagi, ini bensin tidak berasap. Kalau mobil yang digas nggak berasap dengan yang kemebul kemerutuk itu ya udah pasti bagus yang tidak berasap. Kemudian cek jalan untuk kalian jalankan, tenaganya oke apa enggak untuk nanjak ya. Kemudian overheat panas apa enggak. Nah, ini kaitannya dengan kemarin pengecekan indikator temperatur. Kalau mobil kok overheat, wes pasti nggak ada tenaganya. Begitu panas tuh udah hilang tenaganya. Karena apa, pistonnya melar, kemudian apa ruang bakarnya itu apa malah mengkerut, akhirnya gesekannya tinggi, semakin panas, nggak ada tenaganya. Ya, dan saya pernah ngalamin itu, pahit. Kemudian yang kelima, steer stabil, tidak belok sendiri. Jadi coba kalian jalankan, tentunya di jalan yang datar, yang lurus, tidak yang jalan berbatu loh ya, jalan yang lurus. Kalian coba jalankan, lepas setir, stabil, tidak belok sendiri ya. Walaupun ya bisa, semua bisa di setel ya, bisa di setel, bisa diatur, tapi nek belok sendiri ya carilah yang masih lurus gitu ya. Walaupun semuanya itu bisa diperbaiki. Jadi bisa jadi kalian kalau belok sendiri, dilihat di pengecekan aku pas upload tentang kaki-kaki itu kan bisa banyak titik itu yang harus diperbaiki gara-gara itu steering nggak stabil belok sendiri. Oke ya. Halaman kedua ini, jalan lalu rem, pastikan pakem. Jalan rem set mendadak coba. Walaupun nggak kenceng-kenceng banget, tapi coba direm mendadak, pakem apa enggak. Kemudian tidak ada rembesan di area master rem ya. Kalian cek di kaki-kakinya, di roda-rodanya itu, di bagian pengeremannya, entah tromol, entah apa, entah cakram, kan ada master rem yang bergerak itu. Nah itu masih kering ya, itu lagi-lagi kering. Kalau ada rembesan, karena aku yang ngalami, ban kok peleknya kok basah aja, kalau berhenti kok basah bawah itu, ternyata master remnya rembes. Harusnya kering ya, kering lah, pastikan kering. Kemudian yang ketujuh, radiator airnya jernih. Aku udah review tentang radiator, lihat di sana lebih detailnya. Ini sekilas saja. Otomatis radiator atau termostat masih berfungsi. Ini nek mobil sing sih bagus ya. Nek mobilku si green ojo tok pikir nggak bisa untuk acuan, karena itu begitu dikontak on, kipas langsung nyala. Tapi kalau yang normal, yang masih oke, mobil bagus tuh, kalian kontak, starter jeng hidup, kipas radiator belum hidup. Karena apa? Dia membiarkan mobil hidup dulu, berjalan, kemudian membiarkan ruangan mesin itu temperaturnya naik dulu sampai suhu kerja yang baik. Sampai suhu kerja yang baik sekitar 80-an ya, tidak sampai tinggi. Begitu suhu kerjanya udah baik, kan nanti mobil itu akan, mesin ya, entah motor atau mobil itu akan bekerja dalam kondisi sempurna. Nah begitu dia kondisi sempurna, nanti kalau dibiarkan aja nggak dikipasin kan akan semakin naik panas. Nah kondisi stabil itu dipertahankan sehingga otomatisnya cetek nyambungkan saklar ke kipas radiator, kipasnya berfungsi menyetabilkan kondisi kerja suhu pada mesin. Jadi
Nah, tapi ini benar-benar dicek. Begitu mesin dinyalakan, terus nanti kalau udah panas nyala nggak? Kalau nanti kok nggak nyala-nyala, ya masalah berarti termostatnya atau kipas radiatornya. Ya, jadi itu harus diperhatikan bener. Kemudian bro, yang ke 9, kipas radiator halus dan kenceng. Jadi kipas radiatornya berputar, suaranya halus, tidak ada suara-suara yang aneh, gesekan-gesekan apa gitu ya. Halus dan kenceng, masih kalian pegang pakai tangan itu apa, rasakan anginnya itu masih nyembur, menghisap dengan kenceng. Kalau ini sudah ada suara bunyi-bunyi, terus anginnya udah nggak kenceng, itu nanti akan menyebabkan overheat. Aku wis ngalami kipas enge kayak pokoknya pengalaman kipas pelan bahkan gosong udah ngalami semua itu saya. Jadi karena kipas pelan itu bener-bener menyebabkan mesin itu panas karena dia tidak bisa memindahkan panas dengan meradiasikan panas dengan baik gitu ya. Oke, walaupun lagi-lagi itu gampang, tinggal ganti motornya, pasang tablet, selesai. Tapi kan ya duit lagi bro, itu motornya kan ada yang 300, ada yang 500, ada yang 800, ada yang 1 juta lebih, tergantung mobil kalian itu. Semakin mahal mobil kalian, semakin mahal motor kipasnya itu, tentu itu. Yang 10, jalankan. Nah ini penting, aku ya ngalami iki bro, kabeh tak alami, masya Allah. Jalankan pelan ya, putar setir, entah ke kanan dulu misalkan, pol mentok, nanti pastikan tidak ada bunyi. Nah, kemudian coba ganti putar ke kiri, jalankan mentok sampai mentok, walaupun nyupir atau parkir ya, muter dengan memutar setir mentok itu not recommended, nggak bagus, kasihan nanti bagian CV joinnya itu mesake karena dipaksa gitu ya. Jadi kalian nyetir itu parkir ya ngalah sedikit lah, diulangi balik maju mundur lagi, jangan terlalu dipentokin beloknya ya, walaupun bisa tapi kasihan. Nah pastikan nggak ada suara krotok atau klutuk apapun, karena kalau itu ada bunyi bisa jadi yang sudah kena adalah CV joinnya atau kokel istilahnya. Itu kalau ada bunyi gitu aja kalian abai, ya duit itu bisa ratusan ribu, paling tidak mesti itu ratusan ribu, bisa juta ya, bisa jutaan, di atas 1 juta plus masangnya, nggak tahu nanti, dan tergantung lagi-lagi tergantung mobil kalian, beda-beda itu CV joinnya. Dan aku ngalami itu, saya belokkan kertek, tapi pas saya beli belum, saya pakai 1-2 tahun baru kertek, ya wis lumayan lah ya. Pastikan itu dicek. Halaman 3 ya, nih pengecekan mendalamnya ini nanti sampai 15 kita selesaikan. Jalankan mobil, pastikan senyap, tidak ada bunyi aneh-aneh ya, jelas. Jalankan, kemudian nyaman, senyap, tidak ada yang gludak-gluduk atau kerengkit-kerengkit atau apapun ya, berarti bagus lah secara body sasis, mobil itu enak. 12, injak gas, responsif apa enggak ya. Walaupun ini nanti tergantung BBM-nya, kalian pakai Pertalite apa Pertamax turbo, ini akan beda-beda, tapi paling tidak kalian rasakan responsif. Dan ini penting, ini mampu mencapai RPM maksimal. Di dashboard kalian kondisi bisa cek di kondisi diam ya. Nek kondisi jalan mungkin resiko karena di perjalanan akan kencang sekali, bahkan bahaya. Diam, kondisi diam, kalian injek di RPM itu kan ada yang 7.000, ada yang 8.000. Mampu nggak sampai angka yang tertera di dashboard RPM itu? Kalau 8.000 mampu 7.500 itu udah bagus, atau 7.000 lumayan, sampai 7.000 udah cukup bagus untuk melibas medan.
Tapi kalau di bawah 6.000 ya yo mosok di dashboardnya 8.000 kok diinjek RPM-nya kurang dari 6.000 ya itu masalah itu. Walaupun mungkin bisa di businya, bisa di apanya, tapi pastikan bisa mencapai RPM maksimal, paling tidak yo mendekati maksimalnya. Ya bro, hati-hati dicek. Kaitannya tenaga itu nanti. Periksa kondisi shock breaker. Shock breaker ngeceknya kan tinggal di encot-encot loh. Apa naik mobil sedan kan ringan atau mobil, tapi kalau mobil truk susah. Yang belakang, bak belakang mau kalian concot nggak mungkin goyang itu kalau kalian. Tapi kalau mobil yang apa SUV, MPV yang kecil-kecil bisa itu kalian tekan ke bawah, kruk, terus baliknya pelan. Nah itu berarti bagus. Didorong ke bawah, diencot-encot ya, ternyata baliknya pelan, turunnya pelan, baliknya pelan, bagus itu. Tapi kalau diencot-encot, bolak-balik mantul-mantul, shock breaker wis meh wassalam wis layamutu walayah yang ora urip pramati. Yes, pokoknya itu ya. Kalau shock breakernya mantul-mantul berarti sudah mendekati minta ganti. Kemudian bro yang ke-14 ya. Periksa piringan cakram rem dan handremnya. Handremnya krek masih fungsi enggak? Coba di agak nanjak itu. Karena nanti suatu ketika kalian akan parkir di jalan yang agak nanjak. Coba ditanjakan, handrem fungsikan krek, berhenti. Oke. Walaupun lagi-lagi itu di setel bisa, nggak ada masalah. Tapi apa susahnya kalian kalau ngecek itu? Kalau fungsinya masih bagus kan oke. Piringannya dilihat, diincang itu, ditengok ke cakramnya. Nggak perlu kalian demek itu. Kalian apa sentuh sudah dalam apa enggak, atau masih tipis, masih apa tebel gitu, masih kan nanti kalau buat ngerem tuh itu kan bekasnya kan nanti akan legok itu, akan legok, apa istilahnya legok gitu, dekok ya. Nah itu pastikan belum terlalu dalam legoknya itu ya, kalau semakin dalam ya mesti minta ganti itu nanti, walaupun ya lagi-lagi bisa diganti. Sistem audio video cek, walaupun ini ya penting nggak penting sih ya, tapi kalau masih oke, semuanya masih berfungsi dengan baik kan ya jauh lebih baik tentunya. Walaupun kadang kalian pengen custom, pengen ganti yang lebih oke ya nggak ada masalah. 15 ya. Wah, cerita sampai panjang, tapi ini luar biasa penting. Semoga dengan perhatikan ini part 1, 2, 3 ini, berbekal ini semua kalian bisa mendapatkan mobil terbaik. Atau maksudnya aku cariin mobilnya dong ya, mungkin suatu saat insya Allah bisa ya, insya Allah, nggak janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.